السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة جميع نبينا المرسلين والمؤمنين وأصحابه أجمعين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أن الله تعالى يريد الجنة جدا ويكثر من مثوبته وقال السنة حفظ الجهل وظلمهم ويبعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وألوانهم وعلومهم وأفعالهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رحمة الله بعد المسلمين في الدين وإلى حضرة جميع الأولياء الذين كانوا من مشايخ الأدلة والأنبياء فجاء بحلال جذب الانتكاب خصوصا إلى أهل الشيخ الرباني ولا نسأل الشيخ الرباني أن الله تعالى يريد وزيادة الجنة ويكثر من مثوبتهم وباب صلاتهم حفظ الرجال وغلبهم ويعين علينا من معجزاتهم وأسرارهم وأدوارهم وعلومهم وأبعادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى واجب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات خصوصا إلى الحزب شيء لله لنا وله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لا تتعلم المتعلم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء الجبال مرضاته وجهه سبحانه وتعالى. قال المسلم رحمه الله تعالى ونفعنا بما الكتابين وبه إلى قال باب صلاة العيدين. Sebelum mengiring sarang maus dua masuk masjid sarang niat i'tikaf dalam masjid mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat kaulah i'tikaf di dalam masjid mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Bab salat al-Idain. Bab masalah salat hari raya dan apa saja yang disunahkan dikerjakan pada malam hari raya atau pada hari raya sendiri. Ini kita mana bahas nih? Kita aja. Kenapa? Oke, bab zakat fitrah. Oke. Nanti mau kita bab masalah salat hari raya. Zakat fitrah nanti nak lanjut hakiwi kan. Wana nanti nawalatin jadwalan nikah semua zakat. Jadi saya bahas zakat saja. Untuk hari raya dengan Idul Fitri ada apa dengannya dan apa yang harus kita kerjakan nanti kita bahas. Jadi mungkin untuk bagian untuk zakat fitrah disambung di kisah lain. Salatu Idul Fitri wal Adha. Salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. وصلاة عيد الأضحى أفضل لورودها في القرآن في قوله تعالى فصل لربك وانحر. Hari raya ng Islam pada kedua pada hari raya Idul Fitri yang tanggal 7 Syawal dan hari raya Idul Adha saya dilaksanakan setiap pada tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun hari raya Idul Adha, pernikahan salat hari raya Idul Adha, pernikahan lebih utama daripada salat hari raya Idul Fitri. Karena kenapa? Karena sudah ada nas sharih ng Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar."
maka salatlah engkau, dirikanlah salat olehmu di Rabbika karena Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah, alias berkurban yang beli. Dan mereka kalian mereka terbun ulama salat hari raya Idul Adha mereka lebih utama daripada salat hari raya Idul Fitri. Hukumha, adapun salat hari raya mereka sunnah, hukumnya sunat. Bal hiya afdhalun nawafil, bahkan disebutkan salat hari raya itu paling bagus salat sunnah. Dari sehatnya kan urutan salat paling utama salat sunnah ini kenapa? Mereka jawabannya salat wajib. Nomor 2 salat witir. Nomor 3 bersihnya kaki, salat tahajud. Terus nomor 4 salat duha dan sebagainya. Nah, kinto salat hari raya mereka hukum sunnah. Terkadang orang lebih terobsesi untuk mengerjakan salat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kenapa? Terkesan hanya setahun sekali. Ketika salat hari raya Idul Fitri, cek aja. Tapi kapan salat Jumatan, cek Minggu, Jumatan biasa. Tak itu jadi. Idul Fitri ini kau terobsesi banget setahun sekalian karena dia bila kok sedapat terbalik. Jika pemahaman orang yang banyak terjadi di masyarakat. Idul Fitri sangat diperhatikan untuk Idul Adha, tapi sholat wajib sehari Jumat dan Jumat mereka tidak dikerjakan. Wa qila innaha fardu kifayah. Bada ulama selain yang berkaki sholat hari raya mereka fardu kifayah. Berbeda orang yang ngerjaaki gugur orang selain. Alias tak putus kampung. Mun sholat Jumat fardu ain, seperti orang laki itu wajib untuk sholat. Wa inda Abi Hanifah, wa inda Imam Abi Hanifah wajibah. Menurut madhab Imam Hanafiyah, sholat hari raya mereka wajib. Tapi kalau kita madhab Syafi'i, sholat hari raya mereka hukumnya sunnah. Sedang tak sholat juga tak kenapa. Bahkan disebut lagi cukup sholat sunnah 2 rakaat itu. Penampilan pribadi ini kan pun hari raya open house. Jadi sarang raya sepo abah ini tak sholat di masjid, tapi sholat langgar. Kenapa diki kapan nasarit kelasan dari masjid, pokoknya toron langsung orang ini kan disambut kedatangannya itu contoh. Jadi kita mengerjakan sholat hari raya mereka dikerjakan bedanya orang kelemah. Tak berapa, ingin juga. Waktuha min tulu'i syams ila zawal min yaumi 'Idul Fitri. Adapun waktunya salat hari raya mereka min tulu'i syams dari terbitnya matahari ila zawal sampai tergelincirnya matahari min yaumi 'Idul Fitri pada hari raya Idul Fitri al-awwal min Syawal yaitu pada tanggal 1 Syawal. Untuk semakin mereka hari raya kita pagi. Apakah 29 atau 30? Kata Ustaz, tunggu keputusan pemerintah. Itu jalur paling aman. Tidak ada pemerintah di seperti hari Jumat, generasi Jumat, seperti hari Sabtu, kalau hari generasi hari Sabtu. Kenapa? Mas kami tak apa. Terkadang orang berdasarkan. Mun tanggal citung Ramadan, mereka ngalak sedibudi. Mun tanggal citung Syawal, ngalak tidak ada. Lebele. Insyaallah. Inci. Hari raya itu kita kadang atas keputusan pemerintah. Dan cuma sejelas sepakat. Hari raya Idul Fitri semua ini sudah sepakat bahwasanya hari raya Idul Fitri jatuh pada tanggal 1 Syawal. Sepakat sih? Sepakat ya. Bila khilaf tidak ada pertentangan itu. Situ Syawal sepakat Idul Fitri. Insyaallah. Wa min yaumi Idul Adha al-ashir min Dzulhijjah, dan hari raya Idul Adha yaitu pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Sunanuha, kesunahannya takfiruha ila an tartafi'a qadra ruhin, yaitu mengakhirkannya sampai naik sekitar setinggi tombak alias masuk waktu duha. Disitulah dikerjakan sholat hari raya. Nomor 2, fi'luha bil masjid ini tasa'.
Disunnahkan mengerjakan hari raya mereka dalam masjid apabila tempatnya luas. Seumpama masjid tak kedua, ngiring tak kenapa sholat lapangan yang terbuka. Misalkan sholat alun-alun atau benang lapangan ingin. Tapi saya lebih afdal sholat di dalam masjid. Wa illa, dan apabila tidak luas fi ghairihi maka dalam selain masjid. Wa taqiful huyyadu bi babil masjid yasma'na al-khutbah. Dan orang bini sedang mereka pun disunnahkan untuk entar menghadiri sholat, akan tetapi di pintu masjid. Alias tak masuk ke dalam masjid. Untuk kenapa? Untuk mendengarkan khutbahnya, ceramahnya. Nomor tolak ihya ulailitihima bil ibadah. Nomor tolak mereka disunahkan untuk menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha kalaban punya ibadah. Jika paling tidak kita nikah untuk mendapatkan keutamaan nikah ataupun keutamaan malam Lailatul Qadar, yang penting pun apa? Mengerjakan sholat Isya dan subuh berjamaah minimal mereka. Paling tidak Isya berjamaah, subuh berjamaah. Terkadang tadi saya sampaikan untuk mengejar malam Lailatul Qadar atau hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, kalaban sholat Isya berjamaah, pas malam tak asaran begadang. Kapan kol dua kol telo tak kuat ya. Pas sholat terlampas sebenarnya dapat ke duha. Nah ini keutamaan penting, penting. Lebih baik engkau sholat Isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, itu sudah dikatakan panjenengan oleh malam Lailatul Qadar, juga dikatakan sudah menghidupkan malam hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Kan dunia terkadang orang kapan malam takbiran kan takbiran terus fokus. Tapi bagi orang yang bisa menjaga sholat Isya dan subuh tetap berjamaah. Mun tak kuat, langsung saya panjenengan istirahat, bungo pada di kol telo, kol dua untuk mengerjakan tahajud kemudian sholat subuh. Itu yang lebih utama. Jadi terkadang nih orang yang lebih terobsesi mengejar kesunahan daripada kewajiban. Al-ghuslu. Nomor 4 disunahkan pada malam hari raya Idul Fitri, mereka al-ghuslu mandi. Wa yadkhulu min muntasafil lail, dan masuk bukan kesunahan aseram mandi mereka dari setengah malam. Dari pertengahan malam. Bila berkena yang mereka misalkan maghrib mereka kol 6, pas subuh mereka kol 4. Senapa jam kayak 12 tambah 4, 6 tambah 4 10 bagi 2 5, berarti kol 11 malam. Kol 11 malam mereka panjenengan oleh kesunahan untuk mandi karena hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Dan semakin bukti maghrib 15 atau 11 4 kilo. Subuh kol 4 lebih 16. Dan durasi di antara ini dibagi 2. Dihilangkan sekitar kol setengah 12 ini kalau online setengah 12. Nomor 5 kesunahan pada hari raya yaitu at-tatayyub wa tazayyun. Disunahkan pada hari raya mereka untuk melakukan wangi-wangian dan memperbagus diri, hias. Lil qa'id, bagi orang yang badai ilmah, wal kharij, dan orang yang keluar, wal kibar, dan orang yang sepuh, wasighar, dan orang yang nak kini. Sawa'un al-musalli minhum ghairuhu, baik orang yang mau mengerjakan sholat ataupun yang tidak mengerjakan sholat, alias seorang ini juga disunahkan ngakui yakninya berhias diri. Akan tetapi di bahasana siapakah yang layak untuk hadir sholat Idul Fitri bagi seorang perempuan. Dan ini yang perlu kita ingat bahwasanya hari raya itu laisal Id bithawbil jadid, walakin al-Id man ta'atuhu yazid. Hari raya pernikahan ya bukan orang yang pakai pakaian baru. Ini esensi daripada hari raya adalah orang yang ibadahnya, taatnya tambah. Mengakui rasakan itu memang sunnah senyarahnya.
Akan tetapi esensinya daripada hari raya bukan sih ngakui rasukan anyar, tapi orang yang taatnya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusannu, dan disunnahkan al-khurujul ajuz, keluar orang bini sesepuh, wa ghairu dawatil hayya, dan orang perempuan yang tidak memiliki tingkah alias cak maturan tak leter, minan nisa, dari perempuan, bisyabin badilah, dengan menggunakan pakaian-pakaian yang biasa sehari-hari. Nah, ini orang bini, mun orang bini angku yang rasukan sebiasa, kecuali mun tak entar ke masjid, kita lemah, kalau keluarga disunahkan angku yang rasukan sedikit bagus. Tapi mun tar hadir ke masjid, saya ngangkui rasukan yang mencolok atau menggunakan wangi-wangian. Itu ntar ke masjid. Itu banyak sekali juga orang yang tidak paham, orang bini ini kan tak ingin ngangkui parfum untuk keluar. Banyak orang yang hadir haul, hadir Idul Fitri pas aminyaan. Support. Nah itu tak ingin, Ustaz. Nah kalau saya pun apa? Tak ngangkui parfum. Bancukan, mau ngangkui parfum cukup di kawasan Telem TV compong untuk suaminya. Kenapa hukumah haram? Tak ingin bisa menarik perhatian orang laki lain. Mun itu lemah, ngangkui rasukan anyar, ngangkui parfum disunahkan untuk suaminya. Karena kecantikan itu hanya milik untuk suaminya. Wa amma syabah wa dawatul hay'ah fayukrahu lahunna hudurul idain. Adapun ring gini sakit moda atau ring gini seleter alias banyak tingkah, fayukrahu, maka dimakruhkan lahunna, bagi mereka, hudurul idain, menghadiri dua hari raya. Membeda ring gini seratin atau genit atau angkong saya tak usah hadir. Makruh hukum. Mereka saking menjaga Islam. Wa salatuhunna fi buyutihinna afdal. Dan salatnya orang bini saya nikah, compong mereka lebih utama daripada salat entar ke masjid. Baik. Nomor 6, al-bukur bi ghairil imam, disunnahkan untuk berangkat ke masjid mereka lebih ngada untuk selain imam. Mereka sami sarang hari Jumat. Mun orang sholat Jumat imam itu disunahkan keluar mudik. Mun selain imam disunahkan al-bukur, lebih ngada. Sedangkan juga orang ketika melaksanakan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Mun selain imam hadir ke masjid lebih ngada. Mun seimam tidak ngada di mudik. Jika kapan mancimbuk karena bersolat lagi baru entar ke masjid. Nomor peto al-masyu ilaiha dhahaban warju'i bi tariqin akhar aqsar. Nah, mun orang entar hadir salat baik itu Jumat atau salat hari raya disunahkan berangkat kalaban kalau mampat. Ada ban nyari jalan lebih jauh. Warju'u bi tariqin akhar aqsar. Sedangkan abadi dari masjid disunahkan lewat jalan yang lain, bukan jalan yang dilalui ketika menuju ke masjid, tapi lewat jalan selain lebih semak. Apa? Lianna ajra dhahab a'zam, karena kencaran orang yang entar ke masjid kan lebih utama daripada kencaran orang yang keluar dari masjid. Fayundabu tatwiluhu liyakthura al-ajru bi kathratil khutaa. Maka disunnahkan untuk agar oleh kencaran berlipat ganda daripada dengan sebab memperbanyak langkah. Orang yang entar ke masjid, misalkan masjid Hinto, dari Gesah dan Hinto pun bisa itu lebih jalan bagi motor. Cek langsung. Kenapa? Walau jalan alam buat masjid itu jalan rajin. Kita pas mereka lagi dari dina dari Gesah ada dan Hinto keluar ke horizon motor Hinto, udah ya itu over itu. Yang penting intinya lebih jauh daripada entar dan Plemana. Disunahkan lebih jauh mangkatnya ban Plemana untuk lebih semak. Ben cek lewat jalan sesami. Jangan lewat jalan yang sama. Misalkan hinto, walaupun hinto cek keliling masjid dengan anak. Nah, lain gitu. Iki Plemana langsung daripada hinto langsung sekat sesamaan. Ini kan online pun. Itu kesunahan orang yang hadir ke
masjid. Sehingga juga untuk mengerjakan sholat Jumat sami. Waliyustafta in kana min ahli ilm. Dan supaya abadi fatwa apabila orang mereka ahli ilmu. Mun orang bukan ahli ilmu cuma disunahkan ajadan antara masjid lebih jauh daripada mana. Mun orang ahli ilmu juga disunahkan untuk daripada orang tanya masalah hukum. Itu mun lambat nikah sobung pengajian. Jadi ketika ajadan malam dua tanya masalah zakat, tanya masalah hukum sholat, tanya masalah kesunahan kenapa. Jadi pada orang ajadan orang ini ada peluang seperti itu. Wa yatasaddaqa fihima, dan disunahkan untuk bersedekah ketika ajadan mengeluarkan sedekah nak kana orang fakir miskin dan sebagainya. Waliya syahada lahu tariqan, dan supaya kenapa menjadi saksi dua jalan tersebut. Yaksene engki Allah si fulan ajadan ke masjid untuk mengadakan sholat hari raya demi engkau. Mereka akan menjadi saksi. Kalian mereka juga orang yang mana di sholat, istilah disunahkan bukan di satu tempat, tapi kapan dari sholat geser seponi, tak perlu geser banyak seponi. Supaya kenapa? Supaya tempat itu menjadi saksi bagi orang tersebut bahwasanya dulu ketika di dunia pernah untuk dilakukan sholat di tempat itu. Ta'jilu salatil Idin nahar fi awwal waqtiha. Disunnahkan untuk mempercepat, lebih ngada sholat hari raya Idul Adha pada awal waktunya. Likai yattasi'a waqtul udhiyah ba'da salati, supaya menjadi lebih luas waktu penyembelihan setelah sholat. Mun hari raya Idul Adha, sholatnya ketulian. Para mancing betul pilih sholat. Disunahkan sedekah. Apa? Tojuna melebut penyembeli kurban kan lebih luas, lebih cepat. Wa ta'khiru salati Idul Fitri ila irtifa'i syams qadar rumhaini. Dan mengakhirkan sholat hari raya Idul Fitri sampai tinggi naiknya matahari qadra rumhaini, setinggi 2 tombak, alias mun waktu duha, mun waktu isyraq qol Allah qol lemak lebat terpolo tu atau qol akab lemak terpolo ni. Satu tombak orang yang masuk sholat duha atau isyraq itu butuh 17 menit dari naiknya matahari. Dan ini kayak seperti qadra rumhaini, setinggi 2 tombak, alias 17 kali 2. Senapa 34. Jadi mun sholat duha masuk ke lemak 30 disunahkan dikit sholat kol 6 lebat 4. Qadra rumhaini. Apa? Tojuna lihat tasya likai yattasi'a waktu ikhrajil fitrah qabla shalah. Supaya bektonah mengeluarkan zakat fitrah mereka lebih cepat, lebih luas. Qabla shalah, sebelum sholat. Paling utamanya orang mengeluarkan zakat mereka di hari setelah masuk waktu subuh sebelum mengerjakan Idul Fitri. Ini paling utamanya orang mengeluarkan zakat fitrah. Menabi keluar sebelum terlaksana tak kenapa? Tak jadi masalah kalau sudah bahas sebenarnya. Nomor 10 al-fitru qabla salati Idul Fitr. Al-afdal an yakuna bitamr witqan likai yamtaza yawmul Id amma qablahu bil mubadarah bil akl. Dan hari raya Idul Fitri pada disunnahkan untuk adaan. Sebelum sholat terlaksana disunahkan adaan. Wal afdal an yakuna bitamr. Yang paling utama pada adaan nafid kurma. Likai yamtaz yaumul Id amma qablahu bil mubadarah bil akl, supaya berbeda hari raya mereka daripada hari sebelumnya. Kelaban segera makan. Alias kenapa? Pun sebelum hari raya Idul Fitri kita kan epakon asyam. Dari azan subuh kita tak kapan hari raya Idul Fitri kita disunahkan untuk adaan. Menunjukkan kalau sudah tidak ada kewajiban berpuasa di hari tersebut.
Sedangkan menabi hari raya Idul Adha kebalikannya. Mun hari raya Idul Adha disunahkan ta'atan sampai lastari sholat Idul Adha dan disunahkan untuk makan dari hasil kurbannya. Itu mun kuat nahan lapar. Jika kuat orang kata kalau 6 8 sih tidak ada. Bahkan mungkin tahu kuat juga kan roncongan kamu. Ini sebelum sholat ada tak makan ini cuma sunnah. Bila menabi Idul Adha selastarena sholat telasan perlu disunahkan adaan. Menabi sebelum menabi hadir Idul Fitri sebelum entar ke masjid atau sebelum sholat kan disunahkan untuk adaan. Dan adaan ini kan disunahkan ngaku informa kalau berhitungan ganjil yaitu 1, 3, 5, 7 atau 9 dan seterusnya. Dan kita ada pertanyaan? Sebelum miring. Oke. Sambung. Jamil. Bagi pertanyaan. Lailatul Qadar itu pada malam hari. Nah, Lailah artinya malam. Al-Qadar itu keagungan. Lailatul Qadar terjadi pada malam hari. Namun efeknya walaupun malam Lailatul Qadar di siang harinya pun kita disunahkan untuk memperbanyak amal ibadah. Apa? Efek dari malam mereka sampai lokung siang ada kecil ibadah. Sampai kenapa? Ketika malam Lailatul Qadar sobhuna ketika matahari terbit ciri-cirinya di antara malam Lailatul Qadar mereka arif apa ketera abang buram apa saking banyak malaikat seorang mun orang paringin muka siapa di Allah paringin hati terbuka bisa melihat malam hari ini ketera cewek ini orang yang memang coba dibuka bisa lagi bahkan pada ceritanya ulama Madura hiburan di sekitar kampung Forward orang sholat berjemaah nah dari sholat santrennya benar salah satu santren saya salami periksaan di kiai bencilek salaman menoreng ketika sholat berjemaah kok madana sholat enci kiai ayo malaikat kesalaman juga kita menoreng awam ini tak oni saya beda malaikat aku tuh tahu tapi menoreng orang seperti semadanya kan ini kau oni ceknya kan malaikat kesalamin bentuk ngerujukan mun orang oleh malam Lailatul Qadar ini artinya lembut kempang molar kempang nangis mereng ayat Quran nangis ketika sholat nangis mereng pengajian nangis ini kebenaran cengeng waktu kebenaran engak ke tengah waktu engak ke selera keluarga punten tapi nangis karena Allah Subhanahu wa taala kita menabi ngolatih orang dalam hal ibadah, ngolatih orang itu sholatnya abid. Atau orang ketika mau Quran molar. Kita ini kenapa? Pakun husnudzon. Jangan berprasangka, iya, aja andi otang juga kita ngajar. Ada sholat tuh khosyo abid juga gara-gara andi otang. Atau ketika ngaji pas molar. Iya juga keluarga kita ada omor enggak gara-gara paling enggak kering pun aja nangis ya. Ya, bukan jangan. Kita ini kan zaman semakin ya, zaman memang kebenaran Rasulullah SAW. Bada al-Islam ghariban wa sayudu ghariban. Agama Islam pada awalnya ketika mulai tersebar, orang ini kan melihat asing agama ini. Di akhir zaman juga akan menjadi asing oleh kita walaupun Islam sih. Kapan beda orang semakin di zaman semakin, mungkin beda orang semua Quran pas nangis. Ini kan pas jadi tanda tanya, apa mak nangis? Berapa? Enggak kafir ya. Padahal itu orang tepang kosong. Atau ketika sholat menjadi hal yang tabu. Padahal itu tepang enggak ada rahmat Allah kasih sayangnya Allah. Atau emudnya aku ada pangeran ketika mau sholat Quran. Tapi semakin teman berdua orang nangis. Apa mak nangis? Aja nangis sih. Ada apa-apa tuh menangis. Karena apa? Karena kita tidak terbiasa di lingkungan seperti itu. Maka teman Rasulullah wasayudu ghariban pada agama Islam itu di akhir zaman akan menjadi aneh asing. Dan yang juga nanti ini teman mangki ketika ngangkui siwak mau keluar dari kantong
nak kanak kene kelas 1, kelas 2 itu kapan mau keluar siwa saya sekancaan unit. Aja apa sih keluar? Kaju. Iya kaju, itu dari rumah aja. Kalau siwa ya sih. Ya nanti kecil nak. Kalau sikat gigi baik, jangan nak kanak gini saya rasakan ya. Tahu ini kenapa dari siwa? Sunahnya lebih dari ini tahu. Itu dari Rasulullah SAW. Pun orang saya nggak gila itu disunahkan kita untuk husnudzon dalam ibadah. Tapi mun dalam muamalah transaksi berniaga kita jangan husnudzon, jangan berprasangka bagus. Misalnya Ustaz suudzon, ini suudzon bahasa ihtirazan atau ihtiyatan, berjaga-jaga. Mun dalam transaksi bisnis ketika ada orang misalkan yang cuma obam, kita sebagus kenapa? Ya biar sama-sama enak. Tapi jaminan sampean. Duh, kulo tetangga kemak sama senas tetangga kapan mana oleh saya bisa elang. Detai pangsi. Jadi apa? Detai jaminan. Sampai tak bertanya ke pulang ki. Jawab. Babini tak bertanya dak sampean. Bini cuma tak bertanya dak sampean. Kulo dak berarti dia tak bertanya. Meni kenang sesepet apa melakukan maksiat, kulo tibi kabar tibi tak bertanya. Ketemu orang senega jurus jitunya. Kapan yang cuma PC jaminan cak pun dalam tetangga pun sampai habis masa kita paling cuma pinjam 100 lah biar silaturahmi tidak putus. Ternyata kawan pinjam masa enak. Timun dalam berniaga ketika kita minta sesuatu jaminan atau apa itu bukan suudzon tapi itu ihtirazan berjaga-jaga. Nggak beri kasus seorang nak kanak kedua numpak sepeda motor entar ke toko spare part sepeda motor pas baca enggak beda aki saya merek ini mbak oh beda si paling bagus mbak Ci keluar kapan keluar itu ikut mungkin mbak kulit Ci ngebada ada kancing kulit sepeda motor ini sih ngiring kapan ntar ke sepeda motor nyaman numpak pas harus buat enak apa terus nudon berpersangka buruk jangan berdua yang kecek mesti lepas umpan mas tak cek bekas dari kita menanuk kancing nampen sama ada kita itu gara-gara husnudzon itu masalah tempat bagi numpak sepeda motor enak akhirnya enak yaitu kita husnudzon ada tempatnya kemudian ihtirazan atau ihtiyatan juga ada tempatnya. Nomor 11 al-imsak min tulu'il fajr fi Eid al-Adha hatta yafrugha min salat al-Eid wa yadhhar wa ya'kul min udhiyatihi. Nomor 11 nikah. Disunahkan untuk menahan diri. Tak ada air, tak minum dari terbitnya fajar dari subuh pada hari raya Idul Adha sampai selesai mengerjakan salat hari raya dan berkurban kemudian makan dari hasil kurbannya. Kaifiyatu salatiha wa hiya rak'atani yusallu fihima. Dan dalam salat hari raya mereka salat tibi hukum sunnah. Dalam salat tibi masih ada kesunahan-kesunahan. Kenapa di antaranya? Situng ayu kabira fi rak'atil ula sab'a takbirat yaqinan baina du'a istiftah wa ta'awud. Nomor 2 yaitu takbir petong kali dalam keadaan yakin di antara doa iftitah dan ta'awud. Kapan usolli sunatan di Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar pas mau doa iftitah Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi wa tawasila sampai wa ana minal muslimin inna salata wa la syarika lahu dzalika wa ana minal muslimin. Nah, sebelum memaus Fatihah disunahkan angkat tangan betul kali Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai petok. Das dari petong kali kibur maus ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim kemudian masuk ke salat Fatihah. Nang rakaat kedua disunahkan angkat tangan 5 kali. Nah, Ustaz, mau kelopain Ustaz. Imam mau kelopain jadi tetap salat telasan Idul Fitri atau Idul Adha tak ngangkat tangan ketika habis kata tak jadi masalah. Tahu saya takbir tibi pas takbir oh imam tak takbir kok takbir salah nerakim salah saat takbir pun tak jadi masalah itu sunnah. Raful yadayn fihi ma mengangkat kedua tangan di dalam 2 rakaat
alias ketika ngangkat kita disunahkan. Misalkan tidak ngangkat pun tidak jadi masalah. Misalkan Allahu Akbar wa ana minal muslimin. Tangan ngeneng, tak ngangkat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak jadi masalah. Tapi ketika ngangkat disunahkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. الثالث الجهر فيها للإمام والمأموم والمنفرد. Disunahkan juga ketika ngangkat tangan mau takbir mereka penyaring untuk imam dan untuk makmum dan juga orang yang sholat sendirian. Dan tidak disebut lagi sholat sendirian pun tak jadi masalah. Sholat Idul Fitri mereka atau Idul Adha. Juga ketika ngangkat tangan disunahkan penyaring. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi kita sholat biasa saya penyaring kan ketika imam yang penyaring pun makmum enten. Namun untuk sholat hari raya mereka takbirnya juga disunahkan penyaring untuk imam, makmum dan sholat orang yang sholat sendirian. Ayyaqula baina kulli takbirataini al-baqiyat as-salihat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Di antara semua takbir mereka sunahkan untuk menyebutkan al-baqiyatus salihat iki mereka maus subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Di dasarnya wa ana minal muslimin rakaat pertama. Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Allahu akbar. Kebanyakan kita kan tahu nih. Kalau takbir Allahu akbar. Padahal di saat itu di antara dua takbir itu disunahkan untuk maus subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, mundokan pertama kali akan ketong kane. Lestari takbir nomor petok langsung maus ta'awudz. Ini kan takbir nomor petok Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak perlu maus subhanallah. Tapi langsung ke ta'awudz. Sini kecukan nang rakaat kedua takbir 5 kali berarti tasbih maus tasbih ini kan cukup 4 kali. Yang lestari nomor 5 langsung maus surat Fatihah. Ayyadha yumnahu ala yusrahu tahta sadrihi baina kulli takbiratain dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan di bawah dadanya di antara semua takbir alias lastari ngangkat gelak ngangkat tibi hukum sunnah lastari ngangkat balik sahabat dan kita oleh hukum sunnah. Wasl takbirat bit ta'awudz sampuna lastari takbir nomor petok langsung maus ta'awudz tak perlu subhanallah boleh. Ini takbir nomor betok Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak perlu nomor betok Allahu akbar pas subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaqra fihi ma suratai qaf wa iqtarabat. Dan disunahkan untuk mau surat qaf dan surat iqtarabat mereka bermacam. Otobah maus al-a'la dan al-ghasyiyah nomor otobah maus surat al-a'la sampai isma rabbikal a'la dan rakaat kedua maus surat al-ghasyiyah hal ataka hadithul ghasyiyah. Mereka pilihan orang yang selebihnya nomor 2. Surat pertama al-a'la, surat rakaat kedua maus surat al-ghasyiyah. Wallahu a'lam bissawab. Sunanul khutbah kesunahan dalam khutbah apa saja. Khutbah juga nikah hukum sunnah. Senau tak khutbah tak jadi masalah. Mun Jumatan wajib khutbah. Mun salat Idul Fitri atau Idul Adha khutbahnya nikah hukum sunnah. Bertanyaan? Ya. Kenapa kok beda? Ini. Kenapa ketika hari raya Idul Fitri mereka takbir beda? Itu menunjukkan apa? Keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dari malam hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha kita memang disunahkan untuk takbiran. Nah, takbirnya itu juga dibawa ke dalam sholat. Bahkan dalam khutbahnya juga masih ada takbirnya. Khutbah pertama takbir 9 kali. Khutbah kedua takbir 7 kali. Dalam sholat takbir rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua 5 kali untuk menunjukkan apa? Mengagungkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktunya takbiran itu untuk telasan jika kita bahas
Mun hari raya Idul Fitri ini kan mulai terbenamnya matahari. Maghrib itu masuk untuk disunahkan untuk takbiran. Mun hari raya Idul Adha dimulai dari tanggal 9 hari Arafah dari zuhur. Itu dimasuk waktunya untuk takbiran. Kita masih belum bahas ya. Kenapa kok disunahkan takbiran? Kenapa beda? Untuk membawa keagungan Allah Subhanahu wa taala dari awal disunahkan takbiran di dalam sholat dan setelah sholat. Alias saya kemah dalam khutbah hari raya. Boleh? Ya. Nimin. Di andi potrah laki untuk begini sampai kontu. Ternyata diperlakukan tidak baik. Jadi, bagaimana caranya agar husnudzon dalam hal itu? Untuk anak-anak si mondok itu pertama perlu kita ketahui tidak semua anak yang ada di pondok itu tujuannya untuk mencari ilmu. Tidak semuanya. Tidak sedikit pula anak yang ada di pondok karena saking melerai compong biarin sekolah sampai pondok. Dengan tujuan kenapa? Biar dididik. Jadi bukan semua anak-anak sebagai pondok ini kan anak-anak bagus. Macam-macam juga. Saking melerai biarin sekolah sampai pondok. Situ. Nomor 2, BDI pondok itu pun memang perlu disiplin. Mereka disiplin ilmu psikologi. Jadi anak-anak ini kan berisi cukup dengan cara elerek. Sudah ngerti. Berisi cukup kalabat dikocak secara halus berpaham. Berisi nempun ekocak agak keras. Itu kan nih. Berisi tak mempan nempun epopo. Kepada epopo baru paham. Cuma epopo pun berbicara juga apa? Jangan mukul area kepala. Kita pun sebagai orang tua tak kenging, bahkan hukumnya haram. Mukul nak anak area kepala. Sampai lain. Itu sombong yang membenarkan, tidak diperkenankan. Walaupun di pondok ataupun kita orang tua pas kotorana atau ocak ya cor sampai lain. Ini haram area kepala. Sudah kecukan ekopeng. Ketika kita nyampe kotoran kayak pondok ya memang perlu evaluasi juga, baik yang dari kita yang pengen cepo juga dari pihak pondok. Terkadang kenapa? Dari pihak pondok juga ketika memberikan didikan gurunya itu pas melampiaskan over ada sampai terlalu parah memberikan hukuman. Mereka istilah punten kan sebagai seorang pendidik juga bisa melihat karakter anak. Tidak semuanya anak itu perlu diperlakukan dengan cara yang sama. Pas perlu iya, kita sebagai orang tua memang hati kita tak tegaan kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Tapi kenapa? Selama itu yang dipukul sebagai tarbiyah, mendidik, maka kita relakan. Daripada di kapan sepona anak kita tidak anak suka tepat, anak serosak, mendingan dari anak kita jadi disiplin. Terus kita keseluruhan kenapa? Selama ketika dikerjakan tidak baik, diperlakukan tidak baik, tetapi tidak keluar dari syariat, alias nokol tak sampai bagian muak, atau benokol juga istilah nokol tak kenging nokol nak anak itu sampai alam pet. Dan Islam ini kan nak anak berumur 10 tahun wajib ditokol untuk mengerjakan sholat. Tapi pukulannya pun bukan pukulan sealam pet. Oh, Mun anak santri yang dilakukan tidak baik, itu berarti tidak senonoh, itu keluar dari syariat. Sombong cerita anak-anak ini ketika mondok diperkenankan untuk melakukan hal yang tidak digunakan syariat sombong.
Itu letak tepat. Nah, itu letak tepat. Ustaz, untuk mengajarkan apa itu membuktikan rasa cinta kepada gurunya seperti apa. Terkait cinta emang harus memperlakukan hal yang tidak senonoh. Benih cinta itu nafsu syahwat. Jadi, mun bertentangan dengan syariat, tak ingin, tak bisa. Apapun itu tak bisa. Benar-benar dalam mana seperti la ta'atin makhlukin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan dalam makhluk pada makhluk dalam melakukan maksiat kepada Allah. Oke. Semua yang bertentangan dengan syariat, walaupun di pondok pesantren, kalau ada oknum, itu pasti oknum orang yang tidak tahu atau orang yang mengatasnamakan pondok yang melakukan seperti itu. Tak ingin, tak bisa diberlakukan tidak senonoh. Intinya barometernya syariat. Puncak syariat oleh itu oleh, puncak syariat tak oleh. Kemudian hal yang tidak senonoh itu berarti kan bertentangan dengan syariat. Tak ingin. Mutlak. Tidak boleh. Sila. Pertanyaannya bagaimana husnudzon kita kepada Allah? Perlu dipertanyakan. Ingat sila, husnudzon itu ada tempatnya. Ketika diberlakukan tidak layak, itu jangan menggunakan husnudzon boleh. Untuk kotoran keluar. Sebab konstruksi lain. Jadi perlu ditanyakan, jangan pasal yang sekolah nikah, oh mesti fokus tujuan kiai, mesti fokus tujuan ustadz. Tujuannya bagus, tapi caranya bagaimana? Itu tanyakan secara detail. Jangan pasal langsung kita tutup mata, tutup telinga, terus nonton beberapa produk mesti diperlakukan dengan bagus. Tanya hidupan takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Kasus-kasus yang ada seperti itu, tanya kenapa yang dilakukan. Tidak botanan tanya. Jangan kita pas nonton beberapa produk mesti tanya siapa yang dilakukan. Ingat tidak, saya sudah motor itu saya aki. Kapan ada orang nganu, yang coba sekecil ya, pohonnya tidak kaca. Jangan kesulitan di situ. Apa? Ikhtiatan, jaga-jaga. Langsung sport. Kancanya sampai ini sudah ada situ. Pas akhirnya sampai tidak bisa. Kita mau kesulitan, ini salah tempatnya. Ingat tidak, potongan menjadi bentuk dan diperlakukan tidak senonoh. Jangan kesulitan. Sudah jelas bertentangan dengan syariat. Tidak bisa kesulitan lagi. Ikhtiatan engki, jangan apa ngasteteh. Jaga-jaga itu. Boleh? Satu. Salat Idul Fitri. Dari pertimbangan apakah ketika sholat, ketika zakat fitrah mereka dikeluarkan pada hari raya? Kenapa kok tidak dikatakan utama dari awal Ramadan? Dari awal Ramadan. Jawabannya orang menang hari raya mereka. Orang mereka bersenang-senang. Ketika bersenang-senang, kita semuanya harus merata oleh kesenangan. Nah, beda orang si Andi tak bisa tekan dengan hari raya Idul Fitri. Selain ada senang kalau betul yang langsung hanya kalau ada nyaman. Pas beda diki orang si pas di hari raya ini tadi jangankan rasukan untuk beda saya beda tadi.
Itu banyak fenomena seperti itu banyak. Dan mereka kenapa? Jangan sampai orang semiskin kita di hari raya kita masa sedih. Ustaz, anak pun tadi awal Ramadan. Di awal Ramadan itu kan kita masih biasa-biasa aja semuanya. Masih belum ada happy bersama, kesenangan bersama. Jadi kesenangan itu ketika hari raya Idul Fitri. Jadi filosofinya karena di hari raya mereka sudah hadir bersenang-senang. Bahkan itu juga yang bertentangan dengan yang ada di kelompok masyarakat Madura bahkan Indonesia. Akan tetapi yang kita sebut tadi sebenarnya ketika hari raya itu bukan pergi ke makam keluarga. Kenapa? Karena itu bukan menjadi happy, menjadi sedih, sosafole. Itu tidak dianjurkan. Kenapa? Hari senang, yaumul farah. Pada hari raya itu hari farah, hari kesenangan. Kemudian kada kopuran, kada anu, kan pasti disusah boleh. Berarti ulama saya ambil ilat nggak nih kan? Jadi kita hari raya Idul Fitri itu hari yang bersenang-senang. Bahkan boleh. Lestarian Idul Fitri kan ibadah telasan apa? Tanggal kedua Asyam sampai telasan topak. Ulama bersujud kaki lebih afdol tanggal 2 ini kan Asyam Syawal. Tapi bersujud kaki sendi. Jangan afdol langsung Asyam. Apa? Orang hari senang-senang pada keluarga sudah dari jauh. Pada halal bihalal, pada si tawon, soto, sih berbanyak nyaman kakanan itu. Bahkan bersujud kaki berapa? Jangan Asyam langsung setelah hari raya Idul Fitri untuk menjaga berapa? Rasa happy tidak, rasa senang di hari raya Idul Fitri. Ini, boleh jelas? Karena di hari raya itu orang ini terkadang banyak juga masyarakat saya tidak mampu untuk makan pun tidak mampu untuk makan. Di syukur-syukur pas pada saya pareng tambahan. Kenapa? Sarung anyar. Kan senang tuh, parengin sarung. Itu beli zakat itu sodakoh. Khusus zakat kita makanan untuk bisa kita makan. Jadi Idul Fitri. Gini. Gini. Bila disebut tadi waktu yang terbaik mengeluarkan zakat fitrah menikah di hari raya sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Ini kemudian pertanyaan bagus. Kenapa Ustaz? Kok tidak diberikan pada malam Lailatul Qadar? Kan bisa 83 tahun keutamanya. Jawabannya karena kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar. Bila malam Lailatul Qadar, ini orang semua mau mengerjakan di hari itu. Kita tahu nih, mau mengerjakan kayak gitu. Ngere pancila mengeluarkan zakat fitrah dari malam selekor, 10 hari kebudi, selekor, 2 ekor, 3 ekor sampai terpolong mau keluar terus 3 kilo. Pas umat Islam sedunia saja diwajibkan seperti itu. Tak mampu lah. Orang banyak tak mampu. Jangankan beras 3 kilo, pada sompongan iuran 10.000 BC melar itu. Pas mau keluar zakat fitrah dan malam 3 kilo selama 10 hari. Itu bagaimana ditentukan itu di setelah hari raya sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Ya. Mereka juga nih, mana bisa di malam terakhir 10 Ramadan. Mereka kan memang kita dianjurkan untuk semakin giat ibadah. Di antaranya ibadah isi kempang, ini sepang-kempang. Istilah semua ibadah lipat gandakan sampai 83 tahun. Tapi untuk pang-kempang, mau surat Al-Ikhlas tolokane. Walau tabana Rasulullah, mun orang mau surat Al-Ikhlas tolokane pada suratan Al-Quran sekalian. Ini kempang tadi. Coba dari malam selekor dari badi sampai malam Idul Fitri, mau tolokane dia Al-Ikhlas. Moga-moga di antara ini tepat malam
Lailatul Qadar saya kira yang hatamnya ngatamaki selama 83 tahun. Terus lebih bagus. Coba di malam 10 terakhir bikin ke malam sabar. Segami. Di malam segami nanti. Di malam bilangan ganjil atau 10 terakhir mau sholat Yasin. Saya sampai ke malam mau sholat Yasin. Kenapa? Kenjaran mau Yasin pada sholat mati Al-Quran 10 kali. Syukur-syukur panjenengan nama lagi tahlilan dari malam selekor sampai telepon apa? Kebayaran sempurna, kebaik keluarga, kebayan tahlilan mereka itu cuaca orang si almarhum numpas tepat no malam Lailatul Qadar pada saat panjenengan kita tahlil selama belum puluh tahun. Mereka amalan-amalan. Juga gampang kenapa? Kita biasanya sedekah, nggak tidak. Terkadang kita sedekah memberi orang minta atau beri siang hari. Tapi coba di malam Lailatul Qadar juga panjenengan sedekah. Dari malam selekor sampai malam Idul Fitri berapa? Moga-moga sedekah ini tepat ke malam Lailatul Qadar. Itu perlu diperhatikan. Mau sholat Yasin, atau sholat Al-Ikhlas kalau kalian, atau sedekah, atau mau sholawat sebuh. Sholawat sebuh ini karena si gampang. 10 menit dulu ekor menit asalnya apa? Sallallahu alaihi Muhammad. Moga-moga dari malam selekor sampai kalau polo ini pas tepat malam Lailatul Qadar panjenengan pada mau selawat 1000 kali selama belum polo telok tahun. Jadi juga dalam sedekah, jadi juga dalam amal ibadah lain. Serepot mas tepat maksiat di malam Lailatul Qadar. Nah, tentu sana sama dilipat gandakan selama 83 tahun. Jadi balik ke pertanyaan karena kita tahu nih bila kapan malam Lailatul Qadar. Coba. Oh, ini. Jamil. Tak ada kemungkinan peluang malam Lailatul Qadar di luar malam 10 terakhir. Ulama ini kan tadi ada. Beda versi ulama sebut tadi ada. Kemungkinan ada. Tapi sekuat 10 terakhir. Malam Jumat selekor ke atas dan 10 terakhir saya lebih kuat di malam bilangan ganjil. Selekor, ekor, segami sampai kemudian. Versi ulama bersenyiput hakim pada malam Lailatul Qadar tepat ke malam Jumat besar kemungkinan itu jatuh ke malam Lailatul Qadar. Ingat dari malam ekor. Bada ulama senyiput hakim versi seperti itu. Bada ulama senyiput hakim bukan. Ingat semakin mun kenapa pasaan jatuh pada hari Kamis kemungkinan besar jatuh pada malam 25. Bila malam 25 itu malam Ahad. Bada ulama sini berkaki. Nah ini saya repot pas tepat ukuan malam segami tepat malam Minggu. Kaulah remaja banyak sepacar. Jadi pertanyaan sekedar, apakah ada kemungkinan ada ulama yang memungkinkan dari awal Ramadan peluang untuk jatuh, tapi yang lebih banyak di 10 terakhir. Jadi Jamil. Serepot saat pas malam bikin pasaan itu kan tak sama ini. Berarti hari Rabu, berarti hari Kamis. Berarti kan peluang malam ganjilnya pun tidak sama. Makanya lagi kita ikuti pemerintah. Makanya Rasulullah pertama sudah wanti-wanti 10 terakhir. Tidak menyebutkan kapan. Pokoknya sare. Cuma beda tentang ngerang. Malam Lailatul Qadar mereka anginnya tenang. Lebih sunyi, udaranya tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas, tenang keadaannya. Kemudian di pagi hari, subuh hari, hari itu member tak nyentuh uku, kayak area-area. Abag redup, amal rasakan benyang, malaikat oga, itu tetangga. Itu dalam pertanyaan pakai pesan silakan. Maka Rasulullah tidak temu
10 malam terakhir. Ada peluang di situ diambil dari 10 malam terakhir. Wallahu a'lam bishawab. الفاتحة على سيدنا محمد وعلى من صالحين وعلى من صالحين بسم الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسلام عليكم